Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Pada video kali ini saya akan coba menjelaskan tentang estimasi parameter model regresi. Setelah sebelumnya kita bahas tentang materi ide-ide gagasan terkait dengan model regresi sederhana. Kita pada video kali ini akan membahas tentang estimasi parameter model regresi. Yang akan kita bahas yaitu tentang ordinary least square. Di sini estimasi parameter regresi linear sederhana atau ordinary least square. Kemudian akan kita bahas juga asumsi-asumsi OLS. Jadi sebelum kita melakukan uji asumsi melakukan uji OLS, kita harus melakukan uji-uji asumsi. Kemudian ada GOF atau GOF regresi, koefisien determinasi. Kemudian akan dibahas juga sifat-sifat estimator OLS yaitu blue, dan pengujian hipotesis dan interval konfidensi. Pada slide yang pertama ini kita akan membahas tentang menduga PRF dengan SRF. PRF itu populasi regression function dan SRF adalah sample regression function. Di sini kita akan menggunakan metode ordinary least square. Pada fungsi PRF, garis regresinya atau fungsi regresinya yaitu YI sama dengan beta 1 ditambah beta 2 X1 ditambah UI. Kemudian, apa bedanya dengan SRF? Karena berupa sampel, maka akan ada simbol topi di atasnya, yaitu Y topi I sama dengan beta 1 topi ditambah beta 2 topi XI, sehingga nanti di sini menghasilkan YI sama dengan beta 1 topi ditambah beta 2 topi X1 plus U topi I, dan bisa disederhanakan menjadi YI topi ditambah UI topi. Nah, dari dua definisi tersebut, disimpulkan ini ya. Disimpulkan, jadi dua garis linear dari sini dan dari sini, maka ketemulah ini kesimpulannya. Oke, lanjut lagi. Nah, di sini sehingga ketika dijabarkan kembali, ketika YI min YI topi, maka YI-nya tidak ada ya YI-nya. Kemudian YI topi, ini harusnya ada topinya. Ini aja nih. YI topi itu kan B1 topi min B2 X1 topi gitu. Lanjut lagi. Prinsip metode OLS ordinary least square memilih SRF sedemikian sehingga jumlah kuadrat dan error sekecil mungkin. Nah, ini adalah persamaan atau fungsi dari sigma UI topi kuadrat sama dengan sigma YI min B1 topi min B2 topi XI dikuadratkan. Nah, ini bisa disederhanakan. Nah, bagaimana bentuk sederhana dari pecahan ini akan dibahas pada slide sebelumnya. Karena di sini penduga parameter model dipilih berdasarkan metode optimasi. Solusi dari turunan pertama dari masing-masing parameter yang disamadengankan 0. Jadi, dari fungsi ini kita turunkan. Maka diperoleh ini. Beta 2 topi sama dengan sigma X1 min X rata-rata dikali dengan YI dikurangi Y rata-rata dibagi dengan sigma XI min X rata-rata kuadrat. Sedangkan B1 topi itu sama dengan Y rata-rata dikurangi dengan B2 topi dikali X rata-rata. Asumsi-asumsi yang mendasari metode OLS. Nah, ini asumsi-asumsinya. Yang pertama, itu linear dalam parameter. Itu seperti apa nanti akan dijelaskan. Yang kedua, nilai variabel independen dianggap non-stokastik atau fix. Tetap, error mempunyai nilai harapan 0. Homoskedastisitas itu ragam yang sama pada error. Error tidak saling berkorelasi. Kemudian yang keenam, variabel independen dan error saling bebas. Yang ketujuh, jumlah pengamatan harus lebih besar daripada jumlah parameter yang akan diduga. 8. Nilai variabel independen harus bervariasi. Yang kesembilan, model regresi harus dispesifikasikan dengan tepat atau no specification bias. Tidak ada spesifikasi yang sifatnya nanti bias. Tidak ada multikolinearitas sempurna. Kita bahas dari yang pertama.
Nah, linear dalam parameter, hanya parameter yang bersifat linear. Variabel dependent atau independent boleh tidak linear. Oke, di sana dijelaskan. Nah, ketika mahasiswa melihat seperti ini dan di sini ya, di sini ada xi kuadrat. Kalau di video sebelumnya saya jelaskan ini termasuk ke dalam fungsi nonlinear, tetapi ini bisa diturunkan supaya menjadi linear. Di sini berubah menjadi ln atau logaritma natural dari y1 sama dengan beta 1 ditambah beta 2 di logaritmakan natural xi dan ui. Jadi ini bisa ya diturunkan. Kemudian nilai variabel independen dianggap non-stokastik atau fix. Untuk membentuk sebaran nilai-nilai variabel dependen Y pada setiap nilai variabel independen X. Pada X tertentu terdapat beberapa nilai Y, dan yang ketiga, analisis regresi di sini adalah analisis regresi bersyarat pada nilai X. Jadi di sini saya coba akan jelaskan sedikit ya. Pada X tertentu terdapat beberapa nilai Y. Jadi artinya ada beberapa nilai yang sama terhadap nilai Y gitu. Jadi misalkan posisi data Y-nya di atas, kemudian di data X bagian bawah itu bisa saja nilainya sama dengan nilai Y. Nah, kalau dibuatkan fungsi matematisnya seperti ini, YI sama dengan ekspektasi dari YXI plus UI, sehingga ini tinggal dikeluarkan saja, atau kalau mahasiswa masih ingat terkait dengan ekspektasi YXI, maka itu berupa dari B1 plus B2XI, sehingga YI sama dengan B1 plus 2XI plus UI, maka ini linear ya, garis linearnya, fungsi linearnya. Kemudian error mempunyai nilai harapan sama dengan 0. Di sini langsung saya tunjukkan ada ekspektasi UI dan XI sama dengan 0. Ini digunakan untuk menghindari hasil yang sifatnya bias. Kenapa hasil yang sifatnya bias? Karena kalau tidak ditambahkan dengan error term ya, tidak ditambahkan dengan error term, maka ya hasil tersebut menjadi bias, karena oh ya berarti hanya faktor itu saja yang dapat mempengaruhi dari variabel Y yang kita gunakan. Jadi tidak seperti itu, makanya harus ada error di belakangnya atau U ya, UI, U ke I gitu. Jadi supaya tidak bias, dianggap ekspektasi UI dengan ini ya, variabel X ke I itu sama dengan 0. Nah, ini gambar grafiknya. Lanjut lagi. Nah, di sini homokedastisitas ragam yang sama pada error. Di sini ragamnya sama. X1, X2, X3 itu ragamnya sama. Ya, pada setiap X, populasi Y mempunyai ragam yang sama. Nah, sedangkan di sini ini berbeda-beda ya antara X1, X2, X ke I ya. Ilustrasi grafis asumsi heteroskedastisitas. Di sini ada var UI XI sama dengan ekspektasi UI kuadrat XI sama dengan kovarian I kuadrat ya, kovarian I kuadrat, dimana nilai X1 itu kurang dari X2 dan X2 kurang dari X3. Ini juga sama, kovarian pertama kurang dari kovarian kedua dan kurang dari kovarian ketiga. Di sini pada kasus heteroskedastisitas, ragam error meningkat seiring dengan meningkatnya nilai X. Jadi nanti gambar-gambar tadi itu bisa semakin meningkat seiring dengan meningkatnya data dari X ya, nilai X-nya. Nilai Y pada X1 lebih terpusat di garis regresi populasi. Jadi biasanya di sini ya, pada X1 lebih terpusat dari regresi populasi daripada nilai-nilai Y di X yang lainnya. Jadi data tersebut terkumpul di garis regresi populasinya. Pengamatan Y berasal dari X sama dengan X1 akan lebih mungkin terletak di dekat PRF daripada Y yang berasal dari X yang
lainnya. Kemudian yang keempat, pengamatan pada X sama dengan X1 lebih akurat daripada pengamatan pada X lainnya, karena di sini kan regresi linear sederhana, sehingga biasanya X-nya itu ya X1 gitu, tidak ada X yang lain, kecuali nanti kalau kita sudah ke regresi ganda yang lebih dari 1X, maka ya hasilnya pun terkait dengan heteroskedastisitas juga akan berubah. Kemudian implikasi dari homokedastisitas, ya tadi saya salah sebut ya terus, padahal homoskedastisitas berlaku bahwa ragam Y dengan syarat nilai X juga sama untuk setiap kemungkinan nilai X. Di sini var dari nilai var dari YI sama dengan var BI B1 plus B2XI plus UIXI, di mana beta 1 beta 2 itu merupakan konstanta. Jadi ragam konstanta di sini ya adalah sama dengan 0 dan kedua suku saling bebas, sehingga var YIXI sama dengan var UIXI sama dengan ya kovarian. Error tidak berkorelasi. Pada dua nilai X yang berbeda atau korelasi atau kovarian antar error sama dengan 0. Tadi sudah disebutkan ya di slide sebelumnya bahwa sama dengan 0 kovariannya atau nilai konstantanya. Asumsi ini setara dengan asumsi kebebasan error pada nilai-nilai X yang berbeda. Lanjut lagi. Nah, di sini asumsi ini disebut dengan tidak ada autokorelasi antar error. Pada nilai X tertentu, penyimpangan nilai Y dari rata-rata tidak mempunyai pola tertentu atau acak, dan jika terdapat autokorelasi, maka Y tidak hanya dipengaruhi oleh X, tapi juga dipengaruhi oleh error dan X yang lainnya. Ya, di sini Y sama dengan ekspektasi Y XI plus UI, maka di sini dikeluarkan ekspektasi YXI B1 beta 1 plus beta 2 X1 plus UI, maka di sini menjadi UI sama dengan fungsi UI min 1 ya. Jadi ketika diturunkan ini diturunkan menjadi fungsi yang ini. Nah, di sini ada gambar. Di sini kalau dilihat pattern of correlation among the disturbance, positive serial correlation, negative serial correlation, dan zero correlation. Jadi ini negatif ya, korelasi yang negatif. Oh, positif, yang A positif, yang ini negatif. Jadi kalau positif tuh bentuknya seperti ini, berada di ruangan ini datanya. Kemudian kalau negatif datanya di ruangan ini, dan ini membentuk seperti lingkaran itu kalau zero correlation. Jadi tidak ada korelasi sama sekali. Variabel independen dan error saling bebas. Kovarian di antara error dan variabel independen sama dengan 0. PRF dibentuk berdasarkan asumsi bahwa X dan U mempunyai efek aditif yang terpisah bagi Y. Jika kedua efek tersebut berkorelasi, yang pertama akan terjadi kesulitan dalam menganalisis efek individu dari X dan U. Jadi nanti kalau hasilnya sudah diketahui ketika kita melakukan uji OLS, maka untuk menganalisis efek ini akan sedikit mengalami kesusahan. Kemudian jika keduanya tidak saling bebas, pada posisi U semakin besar seiring peningkatan nilai X, yaitu korelasi positif. Pada posisi U semakin kecil seiring peningkatan nilai X, berarti korelasinya negatif. Jumlah pengamatan harus lebih besar daripada jumlah parameter yang akan diduga. Di sini, syarat diperolehnya solusi unik dari suatu sistem persamaan N jumlah variabel, M jumlah persamaan, sehingga M lebih dari atau sama dengan N. Dua parameter regresi bisa diduga jika dipunyai paling sedikit 2 titik. Kemudian, nilai variabel independen harus bervariasi. Karena tujuan dari analisis adalah mempelajari perubahan Y seiring dengan perubahan X, maka dari rumus menduga slope model regresi, penyebut akan bernilai 0 jika tidak ada variasi dari nilai X. Tidak ada solusi bagi penduga slope. Nah, di sini rumus B2, sebelumnya juga sudah ada rumus B2 ya, beta 2 topi, di mana sigma
XI min X rata-rata, YI min Y rata-rata, ini dikali ya tadi ya. Sigma XI min X rata-rata dikuadratkan. Nah, di sini menunjukkan bahwa hasil ini ya, kalau misalkan ada datanya, ketika dicari itu hasilnya tidak sama dengan 0. Nah, ini adalah model regresi harus dispesifikasikan dengan tepat, no specification bias, supaya hasilnya tidak bias ya. Berarti memang harus dispesifikasikan. Nah, seperti ini ada garis ya, di mana garis regresinya YI sama dengan A1 plus A2 XI, dan itu bergeraknya dari kiri atas ke kanan bawah ya, ke kanan bawah. Tuh. Di sini rate of change of money wage, unemployment rate, berarti ada pengangguran, ada apa ini, tingkat apa gaji ya, pembiayaan ya. Kalau di sini sih lebih kepada ini ya, linear and non-linear Philip curve. Nah, jadi ini kurva Philip. Kalau mahasiswa belum mendapatkan makro, maka ya nggak akan pernah tahu kurva Philip itu seperti apa proses terjadinya gitu. Nah, di sini model 1, di sini model 2. Kenapa di sini ada model 1? Ya, biasanya bentuknya tidak linear ya. Karena di sini ada persamaan yang berbeda ya. Dia bentuknya agak cekung, tapi kalau yang di kedua itu sudah linear karena garisnya lurus ya dari hasilnya. Nah, di sini jika digunakan model 2, maka pada X tertentu model akan over estimate rata-rata Y bagi titik-titik di antara A dan B. Oh, jadi ternyata ada overestimate ketika kita menggunakan model yang kedua, karena rata-rata Y ini berada di antara A sama B. Jadi ada di sini datanya. Oke, lanjut lagi. Tidak ada multikolinearitas sempurna. Tidak ada hubungan linear di antara variabel-variabel independen yang digunakan. Kemudian, nah ini yang akan fokus kita bahas, classical linear regression model, CLRM ya. Jadi nanti ada teorema Gauss-Markov. Nah, ini yang akan kita pelajari pada praktik if use ke depan. Asumsi-asumsi tersebut disebut dengan asumsi pada classical linear regression model. Jadi asumsi tadi itu termasuk ke dalam CLRM atau CLRM. Kemudian asumsi tersebut mendasari sifat-sifat penduga OLS secara statistika. Jadi memang sebelum melakukan estimasi OLS, kita harus menguji asumsi-asumsi CLRM-nya dan dinyatakan dalam teorema Gauss-Markov, atau orang banyak menyebutnya uji asumsi klasik. Di sini keakuratan dan standar error dari estimator OLS yang pertama, mempelajari sebaran penarikan contoh dari penduga regresi. Kemudian SRF tidak pernah sama dari sampel satu ke sampel yang lain. Yang ketiga, nilai estimator juga tidak pernah sama dari satu sampel ke sampel yang lain. Dan yang keempat, suatu estimator dinyatakan akurat jika mempunyai ragam atau standar deviasi yang kecil pada sebaran penarikan contohnya. Mohon maaf, baterainya low ya, sudah ada peringatan. Jadi di sini sebaran penarikan sampel penduga 1 tepat, tidak bias, cukup akurat, dan ragamnya kecil. Ya, di sini. Kemudian sebaran penarikan sampel penduga 2 tepat, tidak bias, kurang akurat, ragamnya besar. Karena bisa dilihat dari sini ya. Nah, pengerucutan ini pengerucutan ya. Ini lebih kerucut, ini lebih agak mengembang ya. Agak mengembang sehingga disimpulkan bahwa di sini cukup akurat dan ragamnya kecil. Coba bayangkan bagi yang bawah, kalau persebaran datanya itu nanti akan lebih ya bias ya, akan lebih besar lagi, sehingga ketakutan kurang akuratnya hasil dari OLS juga semakin besar. Nah, di sini ada keakuratan standar error dari estimasi estimator OLS. Di sini bisa dilihat rumusnya, dibaca ya, dan dipahami. Ini juga sebagian termasuk rumus di statistika ya, dan matematika jika memang diajarkan oleh dosennya. Di sini var beta topi
sama dengan covarian kuadrat dibagi jumlah X1 min X rata-rata dikuadratkan. Nah, ini nanti mahasiswa bisa baca ya selebihnya. Di sini ada sifat penduga OLS teorema Gauss-Markov. Yang pertama, tidak semua asumsi-asumsi CLRM terpenuhi, maka estimator OLS akan punya sifat berikut ini. Linear, fungsi linear dari variabel acak di dalam model Y. Tidak bias, nilai harapan penduga adalah nilai dari parameter. Yang ketiga, mempunyai ragam terkecil dari semua penduga linear yang tak bias. Nah, di sini ada BLUE. BLUE itu kepanjangan dari Base Linear Unbiased Estimator. Jadi memang harus ini ya, ketika kita mau menguji permodelan ekonometrika, hasilnya harus BLUE, Base Linear Unbiased Estimator. Jadi tidak bias ya. Estimator OLS menyebar secara normal pula, jadi harus normal datanya. Di sini ada goodness of fit dari garis regresi ya, sebagai alat untuk menentukan apakah tidak ada alternatif garis lain yang dapat menjelaskan hubungan antara X dan Y. Mengukur seberapa baik model yang diperoleh untuk menjelaskan Y. Kemudian diperlukan penguraian nilai JKY di sekitar nilai tengahnya. Jadi nanti ada di sini ya fungsi lagi, tinggal dibaca ya, saya tidak perlu membacakannya. Ini adalah fungsinya untuk melihat goodness of fit dari garis regresi. Nah, di sini ada TSS total sum square, ESS explain sum square, dan RSS residual sum square. Nah, ini ada gambarnya, bisa mahasiswa lihat dan pahami. Silahkan mahasiswa buka buku ekonometrikanya, lihat, dibaca. Nah, ini merupakan ESS ya, dari titik ini. Ini ya, sini itu merupakan ESS. Atasnya merupakan RSS ya. Dan garis sini ya. Sinilah ya. Itu merupakan TSS. Nah, ini ada rumusnya. Dari penguraian jika tersebut dapat diturunkan koefisien determinasi berikut R kuadrat ya, ESS dibagi dengan TSS, ini rumusnya. Sebagian ukuran seberapa besar dalam proporsi atau persen keragaman total Y dapat dijelaskan oleh model regresi ya. Di sini juga ada rumusnya. TSS sama dengan ESS plus RSS. 1 sama dengan ESS plus RSS dibagi TSS, atau 1 sama dengan R kuadrat ditambah RSS dibagi dengan TSS. Rentang nilai koefisien determinasi ini bisa mahasiswa baca ya, dari hubungan 1 sama dengan R kuadrat plus RSS dibagi TSS. Jika model regresi gagal menjelaskan keberagaman nilai Y, maka RSS sama dengan TSS, atau R kuadrat sama dengan 0. Jika model regresi menjelaskan keragaman nilai Y dengan sempurna, maka RSS sama dengan 0, R2 sama dengan 1, sehingga 0 kurang dari R2 dan kurang dari 1. Nah, di sini ada rumus korelasi ya, koefisien determinasi dan korelasi. Mungkin saya cukupkan sekian untuk video kali ini, nanti disambung kembali terkait dengan koefisien determinasi dan korelasi ya. Ini tinggal dibaca saja, dilihat saja. Saya cukupkan sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.